Selamat jumpa dan terima kasih sobat-sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah malam hari ini, ibadah ke-52, Persekutuan Doa Alumni SMA Kasut PSKD lintas angkatan. Shalom. Shalom. Pertama-tama terima kasih buat Pendeta Joni Aguswanto yang juga adalah penasehat Persekutuan Doa ini, yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Juga untuk Sobat Joni Aguswanto, terima kasih juga untuk menjadi host Zoom meeting ini sehingga kita dapat beribadah virtual malam ini. Untuk Sobat Raymond Tumewu, alumni 74 yang nanti akan menjadi pengarah acara. Lalu terima kasih untuk Sobat Josephine Baby Rajawani yang pertama kali akan aktif dalam ibadah ini membawakan doa pembuka. Dan kepada Raymond Tumewu nanti juga akan membawakan doa syafaat. Kita doakan bersama semoga ibadah virtual kita ini dapat terus berlangsung secara rutin sebulan sekali setiap hari Sabtu kedua bulan berjalan. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahannya melalui rekening kas PD yang akan ditampilkan di layar monitor nanti sesudah doa syafaat. Persembahan virtual, ibadah virtual ke-51 bulan lalu, 14 September 2024, telah masuk transferan ke kas PD kita sebesar 2.550.000 dari sobat-sobat David Yahya 73, Raymond Tumewu 74, Vera Haugland alumni 66, Ake England, Dani Dizia Diazoni alumni 71 di Amerika, dan terakhir Virgo Sinaga alumni 71. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang hadir pada malam hari ini yang di luar kota Jakarta. Ada Sobat Rusmi di Surabaya, biasanya ada Pendeta Ganda di Malang, tapi beliau sudah WA saya bahwa kali ini beliau tidak bisa hadir karena justru lagi berada pulang kampung di Medan. Terima kasih juga, cuman saya belum lihat. Biasanya Pendeta Daniel Payo dari Manado juga ikut dalam ibadah ini. Tapi terima kasih untuk Sobat Arman Tobing di Bandung yang juga saya lihat sudah hadir di sini. Kepada yang di luar negeri ada Sobat Vera Haugland, selamat malam Sus Vera, alumni 66, terima kasih jauh-jauh dari Inggris sudah hadir. Lalu ada Bro Ake England yang dari Amerika, terima kasih sudah hadir juga. Aduh, belum ada ya. Oh, Ibu Evi, selamat malam. Sudah ada juga, saya lihat ada ini namanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Walaupun sudah berusia 80 tahun ya, dan tahun ini jadi 81 Bu Evi ya. Terima kasih sudah hadir. Sobat-sobat yang terkasih, nanti kalau ada lagu pujian yang kita tahu lagunya ikut menyanyi boleh, silahkan, tapi jangan dibuka mikrofonnya ya, nanti bercampur suaranya sehingga tidak ada yang terdengar. Bagi sobat-sobat di akhir acara jangan leave dulu, kita akan foto bersama untuk dokumentasi kami. Baiklah sobat semua, kita akan mulai ibadah virtual kita ke-52 ini, dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, sebagai pengarah acara untuk memulai ibadah kita ini. Silakan Bung Raymond. Baik, terima kasih Sobat Hani. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas anugerah, atas kebaikannya kita boleh berhimpun kembali pada malam hari ini. Kita akan masuk ibadah virtual yang ke-52
Hari ini tepatnya 12 Oktober 2020. Oleh karena itu, kita akan awali ibadah kita ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Sobat Yospin Bibi Raja Wane, alumni 71. Silahkan. Kita mulai sekarang. Mari sobat-sobat yang terkasih, kita masuk di dalam doa pembukaan. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Roh Kudus, Bapa di sorga yang dikenal dalam nama Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan, di mana Yesus telah memimpin kami di pagi hari hingga sore malam hari ini, untuk kami boleh beraktivitas dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saatnya kami anak-anak Allah boleh hadir di dalam ibadah virtual Zoom ini, seangkatan SKD. Kami percaya Tuhan Yesus dengan ibadah Zoom ini, Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga doakan bagi sobat-sobat kami yang di luar Jakarta, di luar Indonesia, Tuhan Yesus juga bersama dengan mereka di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat wajah-wajah hamba-hamba Allah kekasih, boleh bersukacita. Walaupun beberapa kami boleh hadir, kami percaya dalam nama Yesus 2-3 orang berkumpul, Engkau Tuhan Yesus selalu hadir di dalam persekutuan ini. Pada saatnya kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan sebentar, baca akan sejarah dan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk melakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan setelah itu kami boleh berkomunikasi melalui doa kepada Yesus setiap saat, sehingga Tuhan Yesus juga mau mendengar dan menjawab segala permohonan kami. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, dan kami juga berdoa Tuhan bagi hamba Allah yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mau pakai hamba Allah, sehingga apa yang dia beritakan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi Roh Allah yang bekerja bagi sehingga kami yang mendengar dan dapat melakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari-hari. Inilah doa kami ya Bapak Surgawi, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan di surga, mulai dari Sang Bapa, Putra serta Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Yang percaya katakan Amin. Baik, terima kasih. Kita akan mengikuti satu lagu pujian dengan judul Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang
peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Baik, kita syukur kita tidak mengerti. Dan selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan malam hari ini, akan dilayani oleh Sobat Pendeta Doni Antoanto Alumni. Tema malam ini Be Fruitful, terambil di Alkitab Filipi 1 ayat 22. Saya silakan Sobat Pendeta Doni. Baik. Shalom Bapak Ibu. Halo. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus. Kami datang kepadamu Bapa, Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Mari Engkau urapi setiap kami, agar ada pemahaman pengertian dari apa yang Tuhan ingin sampaikan pada malam hari ini. Itu boleh mengubah kami, mengubah pola pikir kami, perkataan dan tindakan kami, dan akhirnya juga akan menjadi dampak perubahan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami pada malam hari ini. Kami letakkan setiap pikiran lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami letakkan di bawah kaki Kristus, biarlah mata hati kami hanya tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sobat sekalian. Malam hari ini topik yang akan kita bahas atau tema yang akan kita bahas adalah Be Fruitful atau buah. Ayat yang menjadi rujukan diambil daripada Filipi 1 ayat yang ke-22. Ya. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih?
aku tidak tahu. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di Filipi 1 ayat 21, hidup itu adalah bagi Kristus, mati merupakan satu keuntungan. Surat ini ditulis Paulus pada saat ia berada di penjara di Roma karena tuduhan dia membuat keonaran yang mengajarkan ajaran yang tidak sepaham dengan pemerintah Roma pada saat itu. Di dalam penjara tentu ada harapan dibebaskan ataupun akan kena sanksi, karena pada masa itu seorang yang di penjara apalagi kelasnya Paulus, sanksinya adalah hukuman mati. Tetapi pada masa itu surat itu yang ditulis sekitar tahun 60 sampai 62, Paulus ternyata masih mendapat kebebasan. Jadi dia menulis ini berarti bekerja bagiku memberikan buah. Paulus masih mengharapkan bahwa dia masih bisa keluar, masih bisa menjadi dampak bagi orang-orang lain, ya, terutama bagi jemaat Filipi, di mana jemaat inilah yang memberikan dukungan kepada Paulus, ya, memberikan bantuan berupa finansial, ya, yang menunjang Paulus di dalam pelayanannya. Nah, bekerja itu adalah satu kodrat sebetulnya yang memang harus kita lakukan, karena pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, tanah terkutuk bagimu dan engkau harus bekerja dengan keringat. Jadi artinya memang dari awal manusia harus bekerja untuk menghidupi, memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan bagi kita, ya, dari sisi kebenaran firman Tuhan, apakah pekerjaan kita, keselamatan yang kita kerjakan itu sudah menghasilkan buah atau tidak? Buah adalah sesuatu yang bisa dinikmati, bukan dinikmati oleh diri kita sendiri, tetapi orang lain yang menikmati buah yang kita hasilkan. Nah, pilihan berbuah itu sebetulnya ada di dalam genggaman kita sendiri. Yaitu manakala kita memilih untuk mengerjakan keselamatan yang kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, atau kemudian kita terseret oleh besaran-besaran dunia sehingga tidak dapat menguasai diri untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus tidak mempunyai pilihan lain dalam hal ini selain bekerja untuk memberi buah, yaitu apa yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus sendiri. Dasar Paulus menyampaikan pernyataan ini di dalam Filipi 1 ayat 22, diambil dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dalam perikop pokok anggur yang benar, yaitu bahwa hanya dengan tinggal tetap di dalam Yesus, kita dapat memberikan buah. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 saya bacakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, lalu apa sih sebetulnya yang dimaksudkan oleh buah tersebut yang kemudian
diterjemahkan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli daripada Alkitab, karpos itu artinya adalah fruitful of labor. Jadi buah yang merupakan satu hasil dari satu pekerjaan. Sesuatu yang dapat dikerjakan untuk memuliakan Tuhan dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya Udah pulang mereka. orang lain. Pulang. Ya. Oh. Ada juga arti yang lain daripada karpos dalam bahasa Yunani ini adalah perkataan. Kita mengerti bahwa apa yang Matiin aja situ. dikeluarkan dari mulut kita berasal dari hati kita sebagai akibat dari satu proses yang pernah kita alami sebelumnya. Seringkali kalau kita melihat behavior atau perangai seorang anak tidak jauh daripada apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan seperti ini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Menarik bahwa di dalam Lukas 45 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Manusia juga seperti pohon. Orang baik selalu menghasilkan perbuatan yang baik karena seluruh perbuatannya itu berasal dari isi hatinya yang baik. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat karena isi hatinya pun jahat. Jadi, apa saja yang kita ucapkan dan lakukan pasti menunjukkan isi hati kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan atau mengendalikan emosi kita pada saat kita sedang ada dalam depresi atau kita dalam keadaan marah, sehingga kita tidak bisa mengendalikan ya perkataan kita. Itu senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 22 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini, tetapi selama saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya bagi Tuhan Yesus. Maka seandainya saya diizinkan memilih, saya tidak tahu apakah saya lebih senang hidup atau segera mati. Karena posisi Paulus pada saat itu ada di dalam penjara, ada di dalam tahanan. Dia tidak punya kebebasan apalagi untuk bisa keluar dan memberitakan Injil atau mengejar jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya. Tetapi catatan sejarah didapati bahwa setelah itu memang Paulus dibebaskan, tapi kemudian kembali ditangkap dan dieksekusi dalam pemerintahan Nero dari Romawi pada saat itu. Nah, kalau kita sudah melihat ini buah adalah merupakan satu hasil dari satu usaha yang dapat dikerjakan dalam kurung untuk memuliakan nama Tuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Lalu apa yang dapat kita kerjakan agar buah yang kita hasilkan bisa bermanfaat bagi orang lain? Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama ada
di dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Yesus adalah teladan kita dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah kita dapat mencerminkan kasih Kristus atau sebaliknya? Karena itu penting bagi kita senantiasa berada di dalam Yesus, dalam artian begini, membaca, merenungkan firman Tuhan, menghidupi dan melakukannya di dalam dan melalui kehidupan kita. Menjadi teladan di dalam perilaku, yaitu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Lalu menjadi kesaksian di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian kita adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ya, yang kemudian akan menarik orang lain juga turut mencari dan melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya, apa yang kita alami, penyertaan Tuhan di dalam kesulitan kita, di dalam masalah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, apa yang kita alami itu kita tidak tahan untuk menceritakannya kepada orang lain, bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan dari saat ke saat, dari hari ke hari, dari kita masih muda sampai sekarang. Kita sudah sebagian besar di sini sudah mengalami masa-masa yang dikatakan lansia, tetapi ada pendapat bahwa umur 70 itu masih dianggap masih muda. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan dalam hidup kita untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menjadi penolong. Di 1 Petrus 4 ayat 10 saya bacakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki, sesuai dengan karunia kita yang kita miliki, apakah itu karunia untuk membantu, karunia untuk memberikan konsultasi, memberikan perhatian, bahkan karunia untuk mendengar. Kadang-kadang orang cuma ingin kita mendengar apa yang mereka sampaikan dan mereka sudah puas dengan itu. Perhatian kita kepada sesama sebenarnya mengalirkan kasih yang kita terima dari Tuhan kepada mereka yang memerlukannya. Tuhan mengasihi kita, dan cerminan daripada hasil Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar kita dengan memberikan perhatian. Jadi teladan, jadi kesaksian, jadi penolong. Refleksi daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dimanifestasikan oleh kebenaran firman Tuhan akan berbuah, yaitu di dalam teladan, perhatian, dan tindakan kita terhadap orang lain. Untuk itu kita harus atau perlu mengubah pola pikir kita
menjadi pola pikir yang berasal dari Allah sendiri. Saat kita mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan akan menjadi berkat dan membawa perubahan bagi orang lain, dan ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan. Untuk dapat berbuah, kita harus memulainya dengan berubah. Kata yang sama dengan susunan huruf yang berbeda. Untuk dapat berbuah, kita harus memulainya dengan berubah. Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan adalah menjadi sesuatu yang dengan sengaja kita harus lakukan. Dan yang pertama adalah merubah pola pikir kita sesuai dengan atau selaras dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat kita mengubah pola pikir, ya, pikiran kita berubah. Pada saat pikiran kita berubah, setiap perkataan kita juga akan berubah, karena apa yang kita katakan itu akan meluap dari hati. Hati itu terhubung dengan pikiran. Pada saat kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, pada saat itu juga kita akan mulai memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan, dan setiap tindakan ataupun perilaku kehidupan kita juga otomatis akan berubah sesuai dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita fahami, kita interpretasikan, dan kemudian kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini mari kita renungkan kembali bagaimana Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, terutama kepada yang sudah senior-senior ini, bahwa menghasilkan buah adalah satu usaha. Mari kita perbanyak pemahaman kita dalam membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Kita menginterpretasikannya, kemudian biarlah itu menyerap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Sehingga setiap pikiran, perkataan, tindakan kita mencerminkan kasih Kristus yang sudah kita terima secara cuma-cuma, dan di dalam interaksi kita dengan keluarga, dengan komunitas, dimanapun kita berada, kita juga mencerminkan kasih Kristus, dan buah yang sudah kita usahakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Mereka bisa melihat hidup kita, mereka bisa melihat teladan dari hidup kita, mendengar apa yang kita katakan, bahwa ungkapan syukur dari kita terus-menerus kita nyatakan di dalam interaksi kita dengan orang lain. Selamat berproses menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, dengan membaca,
merefleksikan setiap kebenaran firman Tuhan, selanjutnya menerapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau sudah menyampaikan kepada kami. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima itu akan memerdekakan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kasih yang kami terima juga boleh kami berikan kepada orang lain dalam bentuk keteladanan, dalam bentuk kesaksian, dan dalam bentuk pertolongan kami kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita puji Tuhan, bersyukur bisa menikmati yang kita terang sekalian. Tentu kita berdoa bagi sobat-sobat kita agar anugerahkan kekuatan tiap pelayanan jadi berkat yang jemaat. Selanjutnya kita menyaksikan penayangan pengumuman dan persetujuan doa-doa. Silakan. Sorry Sobat Raymond, tadi putus-putus. Apa sekarang? Penayangan persekutuan doa. Enggak kedengeran? Suara Anda hilang? Persekutuan doa. Pengumuman persekutuan doa. Teman-teman ada yang dengar Raymond ngomong apa? Saya nggak dengar soalnya. Dengar. Apa? Pengumuman, Han. Apakah sekarang lagu pujian atau pengumuman PD? Pengumuman. Pujian dulu baru pengumuman PD. Oke. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerah-Nya.
Tadi kita sobat tadi kita dulu ya bahan-bahan. Nah, mari kita bersatu hati untuk kita berdoa jamaah. Kita katakan Bapa kami yang baik dalam Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu sekutuan kami pada malam ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk hari jadinya sobat kami mengalami benteng. Tuhan Yesus memberkati hati kesehatan, kekuatan, kebukaan. Apa yang dikerjakan sehari-hari, Tuhan Yesus berkati. Agar semua yang menyenangkan menjadi berkat pertama dan demi hormat dan kemuliaan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nanti tanggal 20 Oktober akan ada pelantikan presiden yang baru. Kami serahkan serta susunan ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami rindukan di Indonesia adalah bahwa bangsa kami, pejabat-pejabat kami tidak lagi melakukan tidak lagi melakukan kebodohan, memperpecah belah kami di antara masyarakat. Tuhan Yesus, Engkau urapi presiden kami akan datang, Bapak Prabowo beserta wakil dan segenap dengan kabinetnya. Bapak yang baik, kami serahkan tangan-Mu, saudara kekasih kami, voter dewasa yang masih menjalani proses cuci darah. Tuhan Yesus, apa yang dilakukan dalam hal ini, dalam kebutuhan cuci darah apapun Tuhan, tenaga medis, obat-obatan, medis sekalipun, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan Yesus urapi dan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih, kiranya kelak voter yang mengalami kesembuhan total, luput dari segala proses cuci darah. Jadi terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan ilahi dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi sobat kekasih kami Jerry di dalam pemulihan kesehatannya, kekuatannya. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga, berikan dia kekuatan, berikan kesehatan, berikan kebugaran, anugerah yang menjadikan semuanya baik. Dan kita akan kami berdoa untuk persekutuan doa ini lintas angkatan ini Tuhan. Setiap kami yang hadir, setiap kami setia boleh hadir dalam persekutuan akan mereka yang pada saat ini bertanya kita satu dan lain hal, jamah, urapi dan berkati. Peralatan juga yang kami pergunakan, jaringan apabila ada kendala, Tuhan tolong agar jaringan untuk urapi berkati sehingga proses virtual ini berlangsung dengan baik. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, sucikan dan kuduskanlah kami dari segala kesalahan pelanggaran, agar apa yang kami doakan menjadi permohonan kami ditenang di hadapan Engkau, dan kami menerima berkat-berkat-Mu yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami sertai dengan ucapan syukur, yang kami sertai di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kehidupan. Haleluya. Amin. Selanjutnya, sobat kami boleh menampilkan perbayangan persekutuan doa. Terima kasih.
Baik, terima kasih saudara untuk penayangan pengumuman. Dan sekarang kita akan mulai ibadah virtual kita. Kita minta kegiatan untuk doa berkat ibadah pada hari ini. Dan kita atur nanti terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun saudara pergi. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari silahkan Bapak Ibu buka kameranya. Kami akan mengambil dokumentasi. 321. Silakan 321. Sekali lagi 321. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Yoni semua, Ake, siapa tadi Baby, Ibu Evi. Iya, pendeta ketemu. Bella, Ya, Bella. sama-sama. Terima kasih. Sehat sampai bulan depan. Sampai bulan depan. Terima kasih semuanya. Sampai bulan depan. Udah jelas Iya. ya. Terima kasih ya Pak Pendeta. Dilayani oleh Pendeta Hengki Pesulima, alumni 69. Tanggal 9 November 2024. Selamat malam. Terima kasih. Baik, selamat malam, Selamat siang. Di Eropa, England, Elke, selamat pagi. Evi. Di Amerika. Bro Raymond, coba nyalain dulu ininya mic-nya. Enggak, tadi saya aja yang nggak bisa dengar. Saya aja yang nggak bisa dengar atau teman-teman lain nggak bisa dengar nggak? Saya sama sekali nggak bisa dengar tadi. Putus-putus. Mic-nya Raymond rusak. Mic-nya Raymond rusak. Kayaknya perlu diperbaiki itu Bung Raymond buat ibadah bulan depan. Tadi saya feeling aja Anda lagi bilang, oh ini mesti masuk ini, oh ini mesti masuk ini. Saya tinggal lihat mulut Anda aja. Kalau suara Anda saya nggak dengar, soalnya blablub gitu. Nggak tahu teman-teman yang lain pada dengarnya begitu nggak tadi ya? Iya betul. Sama. Sama ya? Terputus-putus gitu. Jadi nggak Putus-putus. jelas. Ya. Oke. Kalau gitu bukan karena sinyal saya jelek ya. Kalau gitu perlu dicek lagi Bro Raymond itu. Tadi waktu pengecekan tadi bagus loh. Nanti yang akan datang. Tadi tes kan kita udah bagus tuh. Sekarang bagus. Sekarang bagus nih. Iya, bagus sekarang. Tadi sorry, waktu seluruh doa syafaat yang Anda bawakan saya nggak dengar sama sekali itu. Nggak bisa, Putus terus. Waktu syafaat kacau. Sekarang bagus, Mon. Coba deh, Mon. Sekarang Coba ngomong lagi, Mon. Bagus nggak sekarang? Bagus. Bagus. Nanti kalau gitu
kita nggak pakai extra stiker di Lah, udah dibilangin kan tadi jangan pakai extra stiker. jangan-jangan Kacau. Tadi kan nggak pakai udah extra stikernya. Oke. Oke. Nanti dicek lagi Bro Raymond bulan depan, semoga lancar ya. Semuanya. Saya takut saya punya sinyal di sini yang jelek tadi. Satu doa syafaat tadi saya nggak bisa dengar. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu ya semuanya. Iswera, terima kasih. Frankie, Isabella, terima kasih. Ya, terima kasih. Baby, terima kasih. Bu Evi, terima kasih. Bye bye. Malam baik. Selamat.